Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Iya, dalilnya amara ya'muru mur. Dalilnya apa? Hah? Jabir? Innallaha ya'muru apa? Ya'muru pakai bi ya. Ya'muru bi. Ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Baik. Apa perbedaan fi'il amr dan isim fi'il amr? Ya. Di belakangnya Ahmad. Antum ya, perbedaannya fi'il amr dan isim fi'il amr. Ahmad cenderung menerima alamah. Contohnya apa alamanya? Nun taukid. Taib, ahsan, tabarakallahu fiik. Kalau isim fi'il amr tidak menerima nun taukid atau nun niswah. Taib, ahsan. Taib. Samping Ahmad. Siapa tuh? Bersembunyi kayaknya. Enggak kelihatan. Taib. Apa muqtada? Ya. Muqtada al-amru indal itlaq. Konsekuensi daripada perintah indal itlaq. Ada berapa ya akhi? Konsekuensinya ada berapa? Siapa namanya antum? Hah? Siapa? Diman. Iman. Taib, iman. Konsekuensinya apa? Perintah. Antum enggak ikut? Kalau antum enggak ikut, antum usahakan mendengarkan rekaman atau tanya sama temannya. Karena kalau kita lanjutkan antum enggak tahu sebelumnya, sulit nyambungnya. Ini masih penjelasan berikutnya masih berhubungan. Nomor 2 apa saja? Al-wujub dan al-mubadarah fauran. Al-mubadarah bi fi'lihi fauran. Baik, dalil 'ala al-wujub ya Atha. Apa? Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kita jelaskan di sini ada beberapa faedah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di situ? Ya, akhi. Dalam ayat siapa namanya antum? Siapa? Uqasyah. Apa makna fitnah di situ Uqasyah? Akhi. Ahmad, fitnatu syubhat wa fitnatu asyahawat. Baik. Fitnatu syubhat wa fitnatu asyahawat. Ini makna fitnah. Ya. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan, apa kata Imam Ahmad ya Ali? Al-fitnatu asyirk. Ya, yakni maksudnya mengantarkan kepada kesyirikan. Mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Tapi dalil, ya, sisi pendalilannya, ya akhi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Baik, ahsan. Tahdhir bimithli dzalik la yakun illa ala tarki wajibin. Baik, dalil ala al-fawriyah ya Yaqub, fastabiqu al-khairat. Sisi pendalilannya ya akhi. Baik, ahsan. Wal ma'muratu syar'iyyah min al-khairat. Maka al-ma'murat wajib dilakukan dengan segera. Apa perbedaannya? Al-ma'murat asy-syar'iyyah
dan kauniyah. Buzrah. Apa? Sebenarnya kebaikan. Kauniyah ada kebaikan, ada kejelekannya. Taib, ahsanta. Barakallahu fiik. Dalil yang lain akhi alal fawriyah. Wanas. Taib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nas ma amarahum bihi minan nahri wal halqi yauma al-Hudaybiyah. Taib. Dalil aqliyah Abul Faruq huwat wa abra wa ta'khir lahu afat wa yaqtadi tarakim al-wajibat hatta ya'jiza anha. Taib, ahsantum. Taib, nuwasil insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu ma yukhriju amma yaqtadi anhu, yakni yang mengeluarkan dari konsekuensinya, yaitu mengeluarkan dari kewajiban dan mengeluarkan dari al-fawriyah. Baik, jadi di sini ada dua pembahasan. Yang pertama yang mengeluarkan dari kewajiban, dari hukum asalnya. Yang kedua yang mengeluarkan dari al-fawriyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa qad yakhrujul amru 'anil wujubi wal fawriyah li dalilin yaqtadi dzalik. Dan bisa jadi perintah itu keluar dari kewajiban dan dari fawriyah, melaksanakannya dengan segera, yakni tidak bermakna wajib dan tidak harus dilakukan dengan segera. Lidalilin yaqtadi dzalik, karena ada sebuah dalil yang mengharuskan hal itu. Karena ada sebuah dalil yang mengharuskan hal itu. Ini kaidah penting sekali di dalam ushulul fiqh, harus diingat. Perintah itu wajib hukum asalnya. Bukan hanya wajib, tetapi harus segera dilakukan. Tetapi hukum asalnya ini bisa berubah menjadi tidak wajib lagi. Kenapa? Karena ada dalil. Ada dalil yang mengeluarkannya. Nah, ini akan kita pelajari. Kemana dia keluar? Menjadi apa? Menjadi hukumnya menjadi tidak wajib, lalu hukumnya jadi apa? Dan apa yang mengeluarkannya? Baik. Ini dalil, subhanallah, kalau dipahami dengan baik kaidah ini, maka akan bisa kita terapkan pada semua masalah. Ya, ini penting sekali memahami kaidah. Baik. Kalau orang tidak memahami kaidah, kadang-kadang dia banyak menghafal dalil, tetapi dia tidak mengerti ini hukumnya apa, wajib atau sunnah. Iya. Kenapa? Karena dia tidak memahami ushulul fiqh. Ya. Sampai-sampai dikatakan para ulama, ahlul hadis itu mati sampai datang al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ahlul hadis itu mati sampai dihidupkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau dikenal di antara orang yang pertama menjelaskan bagaimana cara-cara berdalil, ya. Dan beliau adalah orang yang pertama menyusun kitab ushulul fiqh, yaitu kitab Ar-Risalah. Maka ini penting sekali. Berkata Syekh, fa yakhruju 'anil wujub ila ma'anin. Maka dia bisa keluar dari hukum wajib kepada makna-makna yang lain. Minha, di antaranya al-awwal, yang pertama, an-nadabu. An-nadab tidak lagi wajib, tetapi apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan maka tidak berdosa. Kaqaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashhidu idza tabaya'tum. Wa ashhidu idza tabaya'tum. Dan adakanlah persaksian apabila kalian melakukan jual beli. Surat Al-Baqarah ayat ke-282. Maka ayat ini adalah perintah. Ayat ini adalah perintah. Hukum asal yang namanya perintah adalah wajib. Walaupun sebagian ulama membedakan antara perintah yang sifatnya ibadah dan perintah dari sisi adat. Ya. Kalau perintah dari yang sifatnya ibadah itu wajib, sedangkan perintah dari sisi adat itu adalah al-irsyad, berupa bimbingan
yang tidak sampai pada kewajiban. Taib. Kalau kita katakan ini adalah wajib, dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Kenapa? Karena perintah wajib itu dikatakan para ulama hifdzan lil hukuk wa kaffan lin niza wajtinaban lil adawati wal baghdha. Ini dalam jual beli, dalam transaksi jual beli. Kenapa dikatakan wajib? Sebab dengan adanya persaksian itu lebih menjaga hak-hak masing-masing pembeli dan penjual, supaya menjaga haknya. Jangan sampai kalau tidak ada saksi, barang yang sudah dibeli itu padahal dia sudah membayar uangnya, misalkan nanti si penjual mengatakan belum dibayar uangnya, barangnya belum saya jual. Ketika diangkat ke hakim tidak ada saksi, maka wajib adanya saksi. Iya. Wa kaffan lin niza. Oleh karena itu dia kaffan lin niza, lebih menjaga terjadinya percekcokan, terjadinya khilaf antara penjual dan pembeli, wajtinaban lil adawati wal baghdha, sehingga lebih menjauhkan dari permusuhan dan kebencian. Iya. Akan tetapi juga di situ ada perincian. Ada perincian antara barang yang wajib dipersaksikan dan yang tidak wajib. Kalau misalnya barang yang sepele, antum beli gorengan harga 500 rupiah, nggak perlu antum panggil, ini persaksikan, saya sudah bayar gorengannya. Iya. Ini barangnya apa? Sepele. Tetapi kalau barangnya barang yang penting, seperti tanah misalkan, harus dipersaksikan. Sampai dipersaksikan, ini batas-batasnya sampai sini. Sehingga kalau ada satu pihak yang zalim, dia merubah batas-batas tersebut, maka ada saksi. Ada saksi yang akan memutuskan perkara di depan hakim. Iya. Jadi ketentuannya kembali kemana? Kembali kepada adat. Kembali kepada adat. Kalau adatnya ini sesuatu yang remeh, ya sudah, tidak ada kewajiban saksi. Demikian pula dibedakan antara kita menjual barang kita sendiri dan menjual barang orang lain. Sebagian ulama mengatakan kalau barang kita sendiri terserah kita mau persaksikan atau tidak. Kenapa? Karena kalau barang itu kita rugi, dizolimi, maka salah kita sendiri. Tetapi kalau barang orang lain yang kita jualkan, ya misalkan, atau kita beli, ya misalkan barang anak yatim, anak yatim yang dititipkan kepada kita. Kita memiliki dititipkan harta anak yatim kepada kita. Kemudian kita mau belikan dia rumah misalkan. Kita lihat anak ini perlu rumah. Maka yang seperti ini wajib dipersaksikan untuk menjaga hak anak yatim tersebut. Baik, ini perinciannya. Intinya, ini sebagai contoh saja. Hukum asalnya perintah mempersaksikan itu adalah wajib. Tetapi dia bisa berubah menjadi sunnah apabila ada dalil yang memperkecualikannya. Kata Syekh, fal amru bil ishhadi 'ala tabayu' lin nadbi. Maka perintah untuk dipersaksikan atau mengajak orang untuk mempersaksikan jual beli kita itu hukumnya sunnah, mandub. Kenapa? Karena ada dalil. Bidalilin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabi wa lam yushhad. Dalilnya apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui dan tidak dipersaksikan. Tidak dipersaksikan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya perintah mempersaksikan di dalam Al-Qur'an itu tidaklah wajib. Iya. Dan banyak contoh-contoh yang lain itu banyak. Ya. Seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat berkah. Tapi ulama sepakat makan sahur itu sunnah. Kenapa? Karena ada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyambung puasanya tanpa makan sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyambung puasanya tanpa makan sahur. Iya. Jadi sahur itu hukumnya sunnah. Adapun apabila perintah itu
tidak memiliki dalil yang memperkecualikan, maka dia tetap hukum wajib. Contohnya apa? Perintah untuk memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot tumbuh. Ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dari mana kita tahu? Karena itu kaidah asalnya. Ini adalah hukum asalnya. Dan tidak ada dalil yang memperkecualikan atau memalingkan dia menjadi hukumnya sunnah. Ya, misalkan, andaikan ada riwayat Nabi SAW pernah memotong jenggotnya, berarti dapat kita pahami perintah membiarkan jenggot itu tidak wajib. Tetapi tidak ada, maka dia tetap pada hukum wajib. Baik, pintunya akhi. Insyaallah. Ini yang pertama. Yang tadinya wajib bisa menjadi mandub. Ats-tsani al-ibahah. Yang kedua al-ibahah. Ya, boleh-boleh saja. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Walaupun dia berupa perintah yang hukum asalnya wajib. Kenapa boleh? Karena memang ada dalil-dalil atau ada qarinah-qarinah, indikasi-indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Beliau menjelaskan, wa aktsaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'dal hadr. Dan kebanyakan perintah yang bermakna ibahah, pembolehan, apabila dia datang setelah pelarangan. Apabila dia datang setelah pelarangan. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, au jawaban lima yatawahhamu annahu mahdzurun. Sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka dilarang. Jadi kebanyakannya ya, walaupun tidak semuanya. Kebanyakannya kata Syekh, apabila dia dalam posisi setelah larangan, maka berarti itu boleh. Atau dalam posisi sebagai jawaban yang disangka tidak boleh. Mithalu ba'dal hadar, contoh yang datang setelah larangan adalah qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian sudah halal, maka silakan berburu. Apabila kalian sudah halal, sudah tidak ihram lagi, sudah selesai dari amalan-amalan haji atau umrah, sudah bukan lagi muhrim, silakan berburu. Diperintahkan, fastadu, maka berburulah. Fal amru bil istiyad lil ibahah. Maka perintah untuk berburu di sini adalah lil ibahah, untuk kebolehan, bukan kewajiban, bukan pula sunnah. Kenapa? Liwuqu'ihi ba'dal hadar, karena dia datang setelah larangan. Al-mustafad min qaulih ta'ala, yang kita bisa ambil faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala, ghaira muhilli as-saidi wa antum hurumun. Ini ayat yang sebelumnya, surat Al-Maidah ayat pertama. Tidak boleh bagi kalian yang sedang ihram untuk berburu. Ghairu muhilli as-said, tidak boleh berburu, wa antum hurumun, dalam keadaan kalian sedang ihram. Berarti ini apa? Larangan. Larangan berburu. Ini diantara larangan-larangan ihram. Maka setelah itu, wa idza halaltum fastadu, datang keterangan kalau kalian sudah halal, yakni sudah tidak lagi melakukan ihram, silahkan berburu. Menunjukkan apa? Berarti perintah berburu di sini bukan sebuah kewajiban. Ini perlu diperhatikan di sini. Kata Syekh, wa aktsar ma yaqa. Ini kebanyakannya. Walaupun tidak semuanya. Iya. Dan di sini lebih jelasnya ulama memiliki 3 pendapat ya, tentang al-amru alladhi ja'a ba'dal hadar, perintah yang datang setelah larangan. Itu ulama ada 3 pendapat. Yang pertama, dia adalah wajib. Dia adalah wajib. Ini pendapat sebagian Malikiyah dan Hanafiyah. Yang kedua, al-ibahah. Yang kedua, dia adalah ibahah. Ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhur al-ulama. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah ar-ruju' ila ma kana ilaihi qabla al-hadar. Kembali kepada hukum asalnya sebelum adanya larangan tersebut. Dan pendapat yang ketiga inilah yang lebih tepat. Oleh karena itu Syekh mengatakan di sini aktsaru ma yaqa. Ini kebanyakan terjadi, berarti tidak semuanya. Sehingga yang lebih tepat, apabila
al-amru ja'a ba'dal hadar, perintah datang setelah larangan, itu kembali kepada hukumnya sebelum dia diperintahkan. Sebelum dia dilarang. Nah di sini berburu itu hukumnya apa? Mubah. Berburu itu hukumnya mubah. Oleh karena itu, ketika dia dilarang di saat seorang melakukan ihram, kemudian setelah itu datang perintah melakukannya setelah ihram, kembali kepada hukum asalnya, yaitu ibahah. Demikian pula kalau awalnya dia adalah sebuah kewajiban, maka adanya perintah setelah larangan, dia pun kembali kepada kewajiban. Sama halnya dengan mandub atau mustahab. Apabila sebelumnya hal itu mandub atau mustahab, maka kembali kepada asalnya. Baik. Tetapi memang kebanyakan di dalam nas-nas syariat itu lil ibahah. Ya. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, yakni melakukan salat Jumat, wa dzaru al-bai', dan tinggalkanlah jual beli. Artinya apa? Jual beli dilarang. Lalu setelah itu datang perintah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila salat Jumat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah keutamaan, yakni rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini perintah intashiru dan wabtagu. Ya, fantashiru wabtagu, dua-duanya perintah. Ini maknanya apa? Ya, Bu Mujahid, perintah di sini hukumnya apa? Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Intashiru wabtagu. Ini perintah. Hukum asalnya apa perintahnya? Hukum asalnya perintah apa? Wajib. Baik. Kemudian di sini perintah Allah, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah. Itu hukumnya apa? Apa hukum asalnya? Hukum sebelum perintah itu? Apa? Mubah, dibolehkan. Ahsan, tabarakallahu fiik. Jadi yang tadinya itu apa? Perintahnya bermakna wajib, ya. Tetapi dia datang ba'dal amr, ba'dal hadar, setelah larangan, maka dikembalikan kepada hukum sebelum adanya larangan tersebut. Iya. Fahimtum? Nah, yang belum paham tanya Abu Mujahid ya, nanti. Wa mithaluhu. Ini contoh yang kedua. Ya, kan kata beliau, kebanyakan dia bermakna ibahah, tidak lagi bermakna wajib, ada dua tempat. Ya. Apabila dia datang setelah larangan, dan kedua, apabila dia merupakan jawaban terhadap sesuatu yang disangka tidak boleh, padahal sebenarnya boleh. Baik. Wa mithaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzurun. Dan contoh apa? Contoh perintah yang bermakna ibahah apabila dia datang sebagai jawaban, ya, terhadap sesuatu yang disangka mahdzur, dilarang, padahal tidak. Adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj, dalam hadis Al-Bukhari, juga Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. If'al wala haraj, lakukan dan tidak mengapa. Lakukan dan tidak mengapa. Baik. Perintah ini fi jawabin, adalah sebuah jawaban. Man sa'aluhu fi hajjatil wada', terhadap orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada, an taqdimi af'alil hajj, tentang mendahulukan perbuatan-perbuatan haji atau amalan-amalan haji, allati tuf'alu yaumal id, yang dilakukan pada hari id, ba'daha atau ba'daha an ba'd ala ba'din, ba'daha ala ba'din, sebagian didahulukan dibanding sebagian yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan if'al wala haraj, lakukan tidak mengapa,
Jadi maksudnya walaupun tidak berurutan, maka tidak mengapa. Ya. Mereka tanya, bagaimana kalau ini lebih dulu dikerjakan? Bolehkah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi, if'al wala haraj, silakan lakukan, tidak mengapa. Maka perintah lakukanlah atau silakan lakukan ini bukan sebuah kewajiban, tetapi menunjukkan boleh. Bukan pula sunnah, bahkan sunnah sebaliknya. Sunnah adalah memperurutkan. Apa urutannya? Amalan pada hari Id. Boleh lihat? Ramyu mana? Jamratul Aqabah. Yang kedua apa ya Ali? Apa? Al-halq atau taksir. Al-halq atau taksir. Baik. La, yang kedua bukan itu. Tetapi menyembelih, ya, menyembelih hadyu. Itu yang ketiga. Al-halqu atau at-taksir. Yang keempat apa? Yakub? Numair? Apa? Ahmad? Yang keempat? Tawaf al-ifadah. Tawaf ifadah saja? Yang kelima apa? Ada lagi enggak yang kelima? Anda akhi? Yang kelima apa ya? Ul-Faruq? Wukuf di mana? Ini tanggal 10 loh. Wukuf di mana? Wukuf di Arafah tanggal 9. Yang kelima apa? Jabir? Setelah tawaf apa? Ulias? Apa? Cuma 4. Masa enggak ada yang kelima? Setelah tawaf apa ya? Ali? As-sa'yu. As-sa'yu tapi enggak semuanya. Cuman bagi mutamatti. Dan bagi qarin dan mufrid yang belum sa'yu ketika tawaf al-qudum. Iya. Dan insyaallah taala rinciannya kita bahas pada pelajaran fikih. Iya. Nah, ini amalan-amalan ini yang disunahkan. Pertama, melempar jamrah Aqabah. Ya. Sebelumnya hendaklah dia pergi ke Mina sebelum terbit matahari. Kemudian melempar jamrah Aqabah. Kemudian menyembelih hadyu. Ini bagi mutamati dan qarin. Kemudian yang ketiga, al-halqu atau taksir. Dan al-halqu afdal, mencukur atau memendekkan. Yang keempat, tawaf dan sa'i. Iya. Nah ini sunnahnya demikian. Tetapi kalau seorang mau mendahulukan, ya misalkan menyembelih dulu baru melempar, tidak mengapa. Atau tawaf ifadah dulu baru yang sebelumnya, ini juga tidak mengapa. Iya. Cuman kalau berurutan itu lebih afdal, Tetapi tidak mengapa, tidak berurutan. Kenapa? Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj. Ya. Jadi perintah di sini if'al, lakukanlah. Maknanya apa? Maknanya apa ya Abu Zur'ah? Perintah lakukanlah. Hukumnya apa di sini? Wajib, sunnah atau ibahah? Kenapa? Sebagai yang disangka taib. Dia ibahah karena dia sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka haram, padahal tidak. Iya. Taib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al. Hukum asalnya apa? Ahmad Gandrung? Wajib. Tetapi di sini maknanya apa? Mubah. Kenapa? Apa? Sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka haram. Taib. Ini yang kedua. Ats-tsalits at-tahdid. Yang ketiga at-tahdid, ancaman. Perintah yang hukum asalnya wajib bisa berubah makna menjadi ancaman. Sebaliknya justru. Artinya apa? Bermakna larangan justru. Yang tadinya bermakna wajib dilakukan, justru sekarang bermakna dilarang dilakukan. Faqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Surat Fussilat ayat ke-40. Lakukanlah semau kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas yang kamu lakukan. Ya. Kalau orang enggak sampai pelajarannya di sini, ya, dia cuma sampai pelajarannya kaidah yang namanya perintah hukumnya adalah wajib. Nah, di sini ada perintah, lakukan semau kamu. Maka kalau begitu, kalau dia mau berzina, dia berzina. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Ya. Ini pelajaran usul fikihnya, dia nggak ikut yang ini misalkan.
Dia hanya ikut pekan lalu. Dalilnya apa? Jelas. I'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kamu inginkan. Berarti kalau dia ingin mencuri, dia mencuri. Iya. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Ya. Dalil-dalil larangan yang haram, itulah dalil-dalil yang memperkecualikan atau yang menunjukkan hal itu bukan perintah untuk melakukan yang haram. Bukan perintah untuk melakukan semau kita. Iya. Di situ ada qarinah. Qarinahnya apa? Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Jadi maksudnya apa? Tahdid, hati-hati kamu. Kalau kamu melakukan yang haram, sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Demikian makna ayat tersebut. Jadi bukan perintah melakukan semau kita. Baik. Dalil yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran." Dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Maka barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Dan siapa yang mau kafir, silakan kafir. Perintah beriman dan perintah melakukan kekafiran bagi siapa yang mau. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu, ini orang-orang yang memiliki kekafiran, naran, api neraka. Maka kata Syekh, fa dzikrul wa'id ba'dal amril madhkur dalilun ala annahu litahdid. Disebutkan ancaman setelah adanya perintah yang disebutkan itu adalah dalil ala annahu litahdid. Dalil yang menunjukkan perintah tersebut bukan sebuah kewajiban, bukan pula sunnah, bukan pula ibadah, tetapi litahdid, untuk ancaman. Kenapa? Karena setelah itu ada ancaman. Ya. Setelah itu ada ancaman. Iya. Setelah itu ada ancaman neraka. Kalau seorang bapak misalkan memerintahkan kepada anaknya, lakukan semau kamu, saya sudah tidak peduli. Ini maknanya apa? Apa ini perintah yang mengharuskan dia melakukan hal tersebut? Tidak. Justru itu ancaman. Justru itu adalah ancaman. Atau suami mengatakan kepada istrinya, silakan keluar. Ya. Tapi kalau kamu keluar, saya ceraikan. Silakan keluar, tapi jangan kembali lagi. Ya. Misalkan. Apa itu adalah perintah yang harus dia taati? Tidak. Kenapa? Karena ada dalil. Dalil ucapannya setelahnya. Jangan kembali lagi. Berarti itu apa? Ancaman. Taib. Maka ini 3 contoh yang disebutkan oleh Syekh. Sebuah perintah yang asalnya wajib dengan adanya qarinah-qarinah, indikasi-indikasi atau dalil-dalil yang memalingkan dia dari kewajiban tersebut, dia bisa berubah hukumnya menjadi mandub, disunahkan, ataupun mubah, dibolehkan, ataupun justru sebaliknya diharamkan. Iya. Baik. Yang juga akan dibahas oleh Syekh setelahnya, pembahasan yang kedua dalam poin ini, hal-hal yang mengeluarkan dari al-fawriyah. Maksudnya, yang tadinya perintah itu harus segera dilaksanakan, tetapi ada dalil-dalil yang dapat mengeluarkan dia dari al-fawriyah, yakni tidak wajib segera dilakukan, namun boleh ditunda. Tetapi hukumnya tetap wajib. Hanya kewajibannya tidak harus segera dia lakukan, namun boleh ditunda. Baik. Lalu kita lanjutkan saja pada pertemuan yang akan datang. Tapi soal fiskal. Fahimtum ya Abdul Rauf? Bisa dipahami? Ada yang belum jelas? Nah, Iman? Bisa dipahami? Baik. Wadah ya, Ahmed?
في سؤال في إشكال بليس. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.